Ada sebuah rumah besar di pinggiran kota, tidak jauh dari jalan raya, namun cukup tersembunyi oleh pepohonan besar yang sudah tumbuh sejak entah kapan. Rumah itu berdiri kokoh dengan gaya arsitektur lama, pagar besi tinggi yang mulai berkarat, kaca jendela besar yang dipenuhi debu, dan cat dinding yang mengelupas seperti kulit tua yang dibiarkan membusuk oleh waktu. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Rumah Darsa. Bukan karena pemiliknya bernama Darsa, tetapi karena nama itu tertulis di plang kecil yang terpaku di samping pintu gerbang, dengan tulisan yang sangat tua, hampir tak terbaca, seperti sengaja tidak pernah diganti. Yang membuat rumah itu berbeda bukanlah bentuknya, melainkan kenyataan bahwa rumah itu sudah puluhan kali ditawarkan kepada orang, tetapi tidak pernah sekalipun berhasil terjual. Beberapa orang katanya sudah sempat menandatangani surat jual beli, namun pada akhirnya entah membatalkan sepihak, menghilang tanpa jejak, atau bahkan meninggal dunia sebelum prosesnya selesai. Itu adalah rumor yang diceritakan banyak orang, dan sampai hari ini namanya masih disebut dengan nada pelan, seolah kalau diucapkan terlalu keras akan ada sesuatu yang mendengar. Tokoh utama kita bernama Arga, seorang pria biasa yang bekerja di bidang properti. Ia bukan tipe yang percaya pada hal-hal gaib atau mistis. Baginya, logika adalah jawaban atas semua hal, dan jika ada orang yang takut pada rumah tertentu, itu hanya karena cerita yang dilebih-lebihkan. Saat itu, Arga baru saja mendapat tugas dari perusahaannya, menjual Rumah Darsa. Ini bukan tugas ringan. Rumah itu sudah dicoba agennya puluhan kali. Hasilnya nihil. Tapi Arga ambisius. Ia ingin membuktikan bahwa semua rumor hanyalah cerita kosong yang tidak punya dasar. Hari pertama ia datang ke rumah itu. Udara terasa berbeda, seolah jauh lebih dingin dari suhu luar. Embusan angin yang melewati celah pagar membawa aroma lembab bercampur bau tanah tua yang jarang tersentuh. Aneh, tapi masih masuk akal, gumamnya, menepis rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Ia memeriksa bagian luar, mencatat kerusakan, menghitung perkiraan renovasi. Semua terasa biasa, sampai matanya menangkap sesuatu. Ada kursi goyang dari kayu tua di teras rumah. Kursi itu sedikit bergerak, pelan, maju, mundur. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Namun ketika Arga menatap lebih lama, angin berhenti. Daun-daun di sekitar diam, tapi kursi itu masih bergoyang. Ia mengernyit, lalu tertawa kecil. Mungkin tikus atau lantainya miring? Ia mencoba masuk melalui pintu utama. Anehnya, pintu itu sudah tidak terkunci. Padahal menurut catatan kantor, penjaga biasanya mengunci rapat bangunan ini. Pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi berdecit panjang. Suara yang sangat pelan namun terasa menusuk telinga. Begitu masuk, aroma pengap menyergapnya. Debu menutupi hampir seluruh permukaan. Tangga kayu tua berada di sisi kanan mengarah ke lantai 2. Di ruang tamu, sofa lama masih utuh, namun modelnya sangat kuno. Semua benda terasa seperti ditinggalkan mendadak. Arga memperhatikan foto-foto yang tergantung di dinding. Wajah-wajah keluarga yang tampak formal, namun entah mengapa semuanya menatap lurus ke arah kamera dengan ekspresi datar seperti patung yang dipaksa hidup. Salah satu foto membuat Arga berhenti. Foto seorang perempuan, berambut panjang terurai, mengenakan kebaya putih dan perhiasan tradisional. Matanya seperti mengikuti kemanapun Arga bergerak. Bukan ilusi, tatapannya terlalu nyata. Ia merasa tenggorokannya kering. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk keluar, namun ia memaksakan diri melanjutkan pekerjaan. "Aku cuma perlu data," katanya menenangkan diri. Ia mulai merekam video menggunakan ponsel sambil berjalan. Namun saat kamera ponsel melewati cermin besar di ruang tamu, ada sesuatu yang terlihat di dalam pantulan. Sangat cepat,
seperti bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Arga spontan menoleh. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia menarik nafas panjang. "Sudahlah, sugesti," ujarnya pelan. Tapi saat ia melanjutkan rekaman, ponselnya tiba-tiba mati, padahal baterainya masih di atas 60%. Untuk pertama kalinya sejak datang, Arga merasa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Ia berhenti, terdiam sangat lama, dan untuk sesaat, ia merasa seolah rumah ini sedang memperhatikannya. Seolah ia bukan pengunjung, tapi tamu yang tidak diundang. Perasaan aneh itu membuntutinya hingga ia akhirnya memutuskan keluar rumah dan menutup pintu kembali. Meski sebenarnya ia tidak yakin apakah pintu itu benar-benar terkunci. Di perjalanan pulang, ia mencoba menertawakan kejadian tersebut. Namun, di balik rasa penasaran, muncul sesuatu yang lain, rasa gelisah. Dan tanpa ia sadari, itu baru permulaan. Setelah kunjungan pertamanya ke rumah itu, Arga mencoba mengabaikan semua rasa tidak nyaman yang sempat muncul. Ia kembali ke rutinitasnya di kantor, mengolah foto-foto properti lain, menyiapkan daftar klien potensial, dan menyusun strategi pemasaran. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bayangan kursi goyang yang bergerak sendiri, tatapan perempuan dalam foto, dan pantulan samar seseorang di cermin. "Aku cuma kecapean," pikirnya. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan rumah itu di dalam pikirannya. Seolah rumah itu tidak ingin ia lupakan. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan kembali ke sana, kali ini lebih serius. Ia membawa kamera profesional, tripod, lampu portable, dan rencana untuk membuat video tour sebagai bahan promosi. Sesampainya di depan pagar rumah, ia kembali merasakan sensasi yang sama seperti sebelumnya. Udara lebih dingin dibanding area sekitar. Bahkan anehnya, tidak ada suara burung, serangga, atau aktivitas lain. Area sekitar rumah itu seperti zona yang terisolasi dari kehidupan. Arga menelan ludah, namun niatnya masih lebih besar dari rasa takut. Ia masuk. Kali ini sebelum menuju pintu rumah, ia memperhatikan halaman lebih detail. Rumput tumbuh liar. Beberapa tanaman tampak seperti dulunya pernah dirawat, tapi kemudian dibiarkan mati perlahan. Tapi ada satu area yang berbeda. Sudut halaman kanan, rumputnya lebih pendek, rapi, seolah ada yang sering berdiri atau berjalan di sana. Padahal tidak pernah ada penjaga. Atau setidaknya tidak pernah tercatat ada yang bekerja di sana. Arga mencoba mengabaikannya lagi. Ia naik ke teras dan menatap kursi goyang tua itu. Kursi itu kali ini diam, tidak bergerak sedikit pun. Tapi justru saat tidak bergerak, kesannya jauh lebih mencekam, seolah sedang menunggu. Saat ia membuka pintu, aroma lembab tua kembali menyergap hidungnya. Tapi kali ini ada bau lain, lebih menyengat, bau bunga melati yang sangat kuat. Aneh, kemarin tidak ada bau ini. Ia masuk sambil menyalakan lampu portable. Begitu lampu menyala, sesuatu langsung membuatnya berhenti. Foto-foto di dinding berubah posisi. Kemarin ia ingat jelas semuanya berada dalam satu baris lurus. Sekarang 2 foto condong miring dan foto perempuan dengan kebaya putih berpindah ke tengah, seolah menjadi pusat perhatian. Dan yang membuat bulu kuduk Arga meremang adalah bingkai kaca foto itu berembun. Padahal udara di dalam rumah kering. Arga menelan nafas berat lalu mendekatinya. Saat ia hampir menyentuh bingkai itu, tiba-tiba tok, tok, tok. Suara keras dari lantai 2. Langkah kaki, pelan, beraturan, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Arga membeku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba berbicara meski suaranya hampir tidak terdengar. "Halo?" Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang berhenti, tepat di atas kepalanya. Sesaat rumah menjadi sangat sunyi. Lalu terdengar suara lain. Kriek, kriek,
seperti suara kursi kayu yang berat digeser perlahan. Arga mengambil napas dalam-dalam. Dalam hatinya ia memaksa logika bekerja. Mungkin tikus atau hewan liar. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam sambil berjalan menuju tangga. Namun sebelum ia naik, lampu portable yang ia bawa berkedip lalu mati. Ruangan langsung kembali gelap. Arga menggenggam kamera lebih erat dan ketika ia hendak mundur, ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan masuk. Nomornya tidak dikenal. Isi pesannya hanya satu kalimat, "Jangan naik." Arga membeku, tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel dengan rasa takut yang mulai tidak bisa ia sembunyikan. Belum sempat ia bereaksi, pesan kedua masuk. "Dia sedang melihatmu." Arga spontan menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun atmosfer ruangan berubah. Lebih gelap, lebih berat, seolah ada sesuatu yang bergerak bersamaan dengan napasnya. Ia memutuskan keluar. Ia melangkah cepat ke pintu, tapi sebelum menyentuh gagangnya, seseorang berbisik pelan tepat di belakang telinganya. "Tunggu." Arga langsung berbalik. Tidak ada apa-apa, tapi kursi goyang di teras bergerak sendiri, cepat. Bukan seperti tertiup angin, seperti ada seseorang yang sedang duduk dan berdiri mendadak. Arga tidak pikir panjang lagi. Ia berlari keluar rumah, menutup pintu, memanjat pagar, dan berlari menuju mobilnya. Begitu masuk, ia mengunci pintu dan menyalakan mesin. Tangannya masih gemetar. Ia menatap rumah itu sekali lagi melalui kaca mobil, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Di lantai 2, di jendela besar, tempat tirai sedikit terbuka, ada seseorang, wanita berkebaya putih, rambut panjang, wajah pucat, dan yang paling menghantui, ia tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Sepanjang perjalanan pulang, Arga tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan pikirannya larut dalam ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun satu hal yang paling ia benci adalah kenyataan bahwa semakin dia mencoba menjauh, semakin rumah itu terasa memanggilnya, seolah cerita belum selesai dan ia belum diperbolehkan pergi. Setelah kejadian itu, Arga berusaha menjauh dari rumah tersebut. Ia mencoba mengisi pikirannya dengan pekerjaan lain, klien lain, dan rutinitas yang biasanya membuatnya sibuk tanpa waktu berpikir. Namun malam pertama setelah kunjungan kedua itu, ia bermimpi. Mimpi yang begitu nyata, sampai terasa seperti ia benar-benar berada di sana. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dalam rumah Darsa. Lampu-lampu redup dan suasana penuh kabut tipis. Di tengah ruangan, di bawah cermin besar yang ia lihat sebelumnya, tampak perempuan berkebaya putih itu. Ia berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya terurai sangat panjang hingga hampir menyentuh lantai. Perlahan, perempuan itu menggerakkan kepala, bukan seluruh tubuhnya, hanya kepalanya, berputar hampir 180 derajat, hingga wajahnya menghadap Arga tanpa memutar badan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan jarak dari bibirnya hingga ke telinganya sobek, membentuk senyum panjang abnormal yang tidak mungkin dimiliki manusia. Kemudian, perempuan itu berucap dengan suara berlapis, seperti suara dua orang berbicara dalam nada yang sama. "Kamu kembali." Arga terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin. Ia melihat jam. Hampir jam 3 pagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa takut seperti ini. Tetapi ada bagian dalam dirinya yang tidak bisa berhenti memikirkan rumah itu. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang menunggunya. 2 hari setelah mimpi itu, ia mendapat telepon dari kantornya. Bosnya berkata dengan nada gelisah, "Arga, salah satu calon pembeli misterius kembali menanyakan status rumah itu. Katanya, mereka mau bertemu kamu langsung. Mereka cuma mau bicara sama kamu."
Arga terdiam lama sebelum menjawab. Siapa mereka?" Bosnya terdengar ragu sejenak. "Aku tidak tahu, mereka tidak pernah menyebut nama. Hanya bilang sudah lama mencari rumah itu." Meski hatinya menolak, pikirannya berkata lain. Jika ada yang benar-benar mau membeli rumah itu, tugasnya mungkin berakhir. Maka ia setuju. Pertemuan dilakukan di sebuah kafe. Yang datang hanyalah seorang pria tua dengan tongkat kayu dan sorot mata yang tampak menyimpan banyak rahasia. Kulitnya pucat seperti seseorang yang jarang keluar rumah. Tanpa basa-basi, pria tua itu menatap Arga dan bertanya, "Kamu sudah masuk ke rumah itu, bukan?" Arga tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Pria tua itu menarik napas pelan dan berkata, "Rumah itu tidak dijual karena tidak boleh. Itu bukan rumah, itu penjara." Arga mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" Pria itu menatapnya lebih tajam. "Kamu mendengar langkah kaki, melihat sosok di jendela, dan mimpi buruk, bukan?" Arga membeku. Ia tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. "Dia sudah memperhatikanmu," lanjut pria itu pelan. "Dan kalau kamu kembali, kamu mungkin tidak akan keluar lagi." Arga menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia ingin berhenti. Ia ingin menyerah dan membiarkan rumah itu tetap kosong seperti selama ini. Namun, pria itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuatnya kembali terjebak. "Kamu sudah terlibat. Rumah itu sudah mengenalmu. Kalau kamu tidak menyelesaikan, dia akan datang ke tempatmu." Perut Arga seolah tenggelam. Ia tidak tahu harus percaya atau tertawa. Namun, sebelum ia bisa merespons, pria tua itu memberi secari kertas berisi catatan lusuh. "Kalau malam ini kamu bermimpi lagi, jangan jawab apapun yang dia katakan. Jangan lihat matanya. Dan jangan..." Pria itu berhenti. Tangannya gemetar sedikit. "Jangan biarkan dia menyebut namamu." Arga memegang kertas itu tanpa berkata apa-apa. Ketika ia menoleh untuk bertanya, pria itu sudah pergi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah ia tidak pernah muncul sama sekali. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri sejauh mungkin. Di sisi lain, rasa penasaran dan tekanan psikologis membuatnya merasa seolah ia tidak punya pilihan kecuali kembali ke rumah itu. "Hanya sekali lagi," katanya pelan, hanya untuk memastikan. Namun, sebelum ia sempat membuat keputusan, lampu di ruang tamu berkedip perlahan. 1 kali, 2 kali, hingga akhirnya mati total. Ruangan menjadi gelap sepenuhnya. Arga diam, tubuhnya menegang. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara sangat pelan namun jelas. "Arga." Suara itu bukan suara manusia. Suara itu seperti berasal dari dalam tembok atau dari balik kulit seseorang. Arga mundur perlahan, namun suara itu memanggil lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Kamu milikku." Nap breathing semakin cepat. Tangannya mencari saklar lampu sambil gemetar. Lalu suara itu kembali, tepat di belakang telinganya. "Kembalilah." Arga berlari keluar rumah tanpa menoleh, seolah jika ia menoleh, sesuatu akan berdiri di belakangnya. Dan malam itu, ia membuat keputusan, ia akan kembali ke rumah itu, tidak untuk menjualnya, tapi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang tinggal di dalamnya. Karena sekarang ia sadar rumah itu bukan sekedar tempat. Rumah itu adalah undangan dan ia sudah menerimanya. Malam berikutnya, Arga kembali ke rumah itu. Ia datang bukan sebagai agen properti, bukan sebagai orang yang ingin menjual sesuatu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya menerima bahwa ada jawaban yang harus ia cari, meski berisiko mengubah hidupnya selamanya.
Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, seperti awan tebal menutup bulan, menyisakan kegelapan pekat tanpa cahaya. Angin berhembus pelan, namun ada sensasi lain. Udara di sekitar rumah terasa lebih berat, seolah rumah itu tahu ia kembali. Saat Arga melangkah mendekat, pintu gerbang besi tua itu terbuka sendiri, perlahan tanpa suara gesekan. Arga diam. Ia tidak mencoba mencari logika lagi. Ia hanya menarik nafas dan masuk. Saat naik ke teras, ia melihat kursi goyang yang dulu bergerak sendiri. Tetapi kali ini kursi itu tidak kosong. Ada bayangan samar duduk di sana, bukan wujud manusia, tapi bentuknya menyerupai seseorang. Arga menahan nafas. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan kursi goyang yang kembali bergerak sendiri, pelan, ritmis, seolah menandai kedatangannya. Krik, krik, krik. Suara itu terdengar seperti detak jam, membuat jantung Arga bergetar mengikuti iramanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Dan begitu pintu itu terbuka, bau melati kembali menyergap. Namun kali ini jauh lebih kuat, hingga membuat kepalanya sedikit pusing. Lampu portable yang ia bawa tiba-tiba menyala sendiri. Ia menatap tangga besar yang sebelumnya mengeluarkan suara langkah misterius. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seseorang berdiri di atas tangga. Sosok perempuan, kebaya putih lusuh, rambut panjang menjuntai hingga lantai. Ia tidak bergerak, tidak berkedip, tetapi matanya mengarah langsung kepada Arga, hitam pekat, tidak memantulkan cahaya. Arga tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya membeku oleh sesuatu yang bukan ketakutan, tetapi tekanan tak terlihat yang menahannya. Suara perempuan itu terdengar, pelan, panjang, menyeret seperti suara dari dunia lain. Kamu kembali. Arga tidak menjawab. Kalimat pria tua di kafe bergema di kepalanya. Jangan jawab apapun, jangan lihat matanya. Namun ia sudah terjebak dalam tatapannya, dan rasanya seperti semakin ia mencoba mengalihkan pandangan, semakin dalam ia tenggelam. Perempuan itu perlahan menuruni tangga. Setiap langkah menghasilkan suara lantai tua yang berderit, namun gerakannya tidak alami. Tubuhnya bergerak kaku, seperti tulangnya tidak berada di tempat yang seharusnya. Saat ia berada di tengah tangga, mulutnya terbuka pelan. Aku sudah lama menunggu. Arga akhirnya bisa bergerak sedikit mundur, namun perempuan itu terus melangkah. Langkahnya makin cepat. Bayangannya bergetar dan wajahnya yang awalnya datar mulai berubah menjadi senyum panjang abnormal, senyum yang seperti diukir paksa pada wajah mayat. Arga berbalik, berusaha lari ke pintu, namun pintu tertutup keras di depan wajahnya. Bukan tertutup biasa, tertutup seperti ada sesuatu di belakangnya yang mendorongnya dengan kekuatan besar. Ia memukul pintu berkali-kali. "Buka, buka!" Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berteriak. Di belakangnya, langkah perempuan itu kini tidak lagi seperti langkah manusia, tapi lompatan, cepat, tidak beraturan, seolah tulang kakinya patah dan ia menyeret tubuhnya maju. Arga memaksa dirinya berbalik, dan di sanalah ia melihatnya. Perempuan itu sudah berdiri tepat satu langkah di depannya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Arga. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan dari mulutnya terdengar bisikan. "Sebutkan namamu, dan kamu tidak akan sendiri lagi." Arga menutup mulutnya rapat-rapat, nafasnya memburu. Perempuan itu mendekat lebih lagi, senyumnya memanjang hingga hampir mencapai telinganya. "Sebut namamu."
Pelan-pelan, tangan perempuan itu terangkat, jari-jarinya panjang, kurus seperti tulang tanpa daging, dan ia menyentuh pipi Arga dengan gerakan yang sangat lambat. Sentuhan itu tidak dingin, tetapi panas, seperti bara api. Arga menggigit bibirnya menahan teriakan. Perempuan itu bersuara lagi, kali ini lebih pelan, lebih memaksa. Arga langsung menutupi telinganya. Tidak! Teriakannya menggema di seluruh rumah. Dan tepat pada detik itu, semua lampu portable, kamera, dan benda elektronik yang ia bawa menyala bersamaan. Bukan normal, tapi berkedip cepat, seperti kilat yang terjebak dalam perangkat elektronik. Perempuan itu mengangkat kepala dan menjerit. Jeritannya bukan suara manusia. Suara itu seperti ribuan suara sekaligus. Anak-anak, wanita tua, pria dewasa, semuanya bercampur dalam satu jeritan panjang yang membuat kaca jendela bergetar dan telinga Arga berdenyut sakit. Arga langsung mengambil kesempatan itu. Ia berlari menuju pintu belakang rumah. Ia tidak tahu apakah bisa dibuka, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dan entah bagaimana, pintu itu terbuka. Begitu ia keluar, ia berlari tanpa menoleh. Namun sebelum ia benar-benar keluar dari gerbang rumah, suara perempuan itu terdengar untuk terakhir kalinya. Pelan, tepat di belakangnya. Kamu belum selesai. Arga berhenti sebentar. Bukan karena ingin, tapi karena suara itu terdengar terlalu dekat. Ia memaksa langkahnya bergerak lagi, lari secepat mungkin. Ia tidak tahu bagaimana ia sampai ke mobil. Yang ia tahu hanyalah saat ia menutup pintu mobil dan melaju, tangannya masih gemetar. Dan meski ia sudah jauh meninggalkan rumah itu, ia merasakan sesuatu, seolah seseorang sedang duduk di kursi belakang mobil. Diam, mengawasinya. Sepanjang perjalanan pulang, Arga tidak berani melihat spion tengah. Ia mengemudi dengan tangan gemetar, nafas tidak teratur, dan keringat dingin membasahi punggungnya meski AC mobil menyala penuh. Namun semakin jauh ia berkendara, semakin kuat sensasi itu. Seolah ada sesuatu di kursi belakang, diam, menunggu, bernafas. Arga menggigit bibirnya, mencoba fokus pada jalan. Aku hanya berhalusinasi. Itu cuma trauma. Dia mencoba meyakinkan dirinya, tetapi tiba-tiba suara nafas pelan terdengar di belakangnya. Bukan suara nafas manusia normal, lebih seperti seseorang yang paru-parunya penuh air, basah, lambat, berat. Arga langsung membanting setir, hampir menabrak pembatas jalan. Refleks, ia menoleh ke spion tengah. Kursi belakang kosong, namun ada sesuatu yang membuat darahnya berbeku. Jejak tangan basah, seperti bekas cairan gelap, menempel di ujung jok, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Arga langsung menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia keluar, bersandar pada pintu, dan mengatur nafas keras-keras. Dalam hati, ia berharap semua selesai, bahwa ia selamat, bahwa rumah itu tidak mengikutinya. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu hal seperti itu tidak pernah selesai begitu saja. Seminggu berlalu, Arga mencoba hidup seperti biasa, tapi hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai kehilangan fokus saat bekerja. Ia merasa selalu diperhatikan kapanpun ia berada di rumah. Dan setiap malam, ia mendengar ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Hampir selalu pada waktu yang sama, sekitar jam 3 pagi. Ia selalu pura-pura tidak mendengar, namun rasa takut berubah menjadi kecemasan, dan kecemasan berubah menjadi obsesi. Suatu malam, ia memutuskan menyalakan perekam suara di ponselnya sebelum tidur. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar, ia memutar rekamannya. Awalnya hanya suara hening, lalu terdengar suara ketukan.
Tok, 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 disusul dengan suara langkah pelan, suara kain geser, dan kemudian suara perempuan itu. Samar tapi jelas, Arga buka pintunya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin pergi, ia ingin kabur sejauh mungkin. Namun, begitu ia berdiri, ia melihat sesuatu. Di depan pintu rumahnya, ada setangkai bunga melati segar. Aromanya persis seperti bau di dalam rumah itu. Arga mundur perlahan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sesuatu sudah mengikuti, sesuatu yang tidak ingin ia tinggalkan. Ia mengambil ponsel, memanggil orang pertama yang terlintas, pria tua misterius yang pernah menemuinya di kafe. Anehnya, pria itu mengangkat telepon hanya dalam satu dering. "Kamu sudah dengar suaranya, bukan?" Arga menelan ludah, suaranya bergetar. "Dia mengikuti aku." Hening, lalu pria itu pelan berkata, "Kalau dia sudah meninggalkan Melati, itu berarti dia tidak mencari rumah lagi." Arga terdiam. Dia mencari seseorang. "Seseorang?" Pria itu seperti ragu sebelum melanjutkan. "Dan sekarang namamu sudah menjadi bagian dari rumah itu." Arga tidak menjawab. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan atau mungkin kosong. Lalu pria itu menambahkan, "Mulai malam ini dia tidak akan mengetuk pintu lagi." Arga berharap kalimat itu berarti sudah selesai, sudah berakhir. Namun pria tua itu mengakhiri dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, karena dia sudah tidak perlu menunggu izin. Sambungan telepon terputus. Arga berdiri mematung di ruang tamunya, sampai akhirnya lampu ruangan berkedip pelan. Bau melati memenuhi udara, dan dari arah kamar tidurnya terdengar suara langkah pelan, mendekat, semakin dekat, dan kemudian suara lembut seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. "Kamu tidak sendiri lagi." Arga perlahan, sangat perlahan memalingkan kepala, dan sebelum ia bisa melihat siapa atau apa yang berdiri di sana,